Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan hidayah, ya. Dan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita dimudahkan untuk bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ngopi dakwah kita pada malam hari ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini mungkin lanjutan dari materinya Ustaz Dedek kemarin, ya. Ya, di tempat Ustaz Dedek juga sama, bahas tentang Ramadan, dan sekarang pun masih sama, insyaallah masih bahas tentang Ramadan. Malam hari ini kita belum banyak berbicara tentang hukum fikihnya, ya. Jadi malam hari ini kita baru akan nanti banyak berbicara pertama nanti tentang keutamaan ibadah puasa. Lalu setelah itu nanti kita akan berbicara persiapan apa saja yang harus kita persiapkan untuk bisa mendapatkan Ramadan kali ini menjadi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Oke. Silakan dibuka slide-nya kawan-kawan, ya. Yang tidak bawa masker ada sama Wari, ya, minta gratis Wari? Gratis kata Wari, ya. Alhamdulillah. Yang nggak punya masker minimal dipegang dulu, siapa tahu kelak ada orang kan. Tiba-tiba kelak minimal ada cadangan gitu, ya. Ini dia pakai lah. Ya. Oke, yang belum pesan minum silakan dipesan. Kemudian filenya silakan dibuka, ya. Siap kawan-kawan? Oke, kita masuk yang pertama, ya. Kalau ada pertanyaan, apa tanda-tanda Ramadan akan datang? Jawabannya ada di slide berikutnya itu. Kalau iklannya lah muncul, Marjan tuh. Biasanya ada lama lagi, ya. Udah mulai muncul loh iklannya. Belum, beda TV berarti kita. Dan lagi nonton TV. Lagi, ya, masya Allah. Ya, biasanya kalau sudah muncul iklan-iklan lah mengarah bau-bau Islam dikit, ya. Nah itulah ngarah ke situ, insya Allah Ramadan nggak lama lagi. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, masya Allah. Ya silakan. Memang sengaja kami siapkan untuk Bapak ada. Silakan. Jangan Bapak, Abang. Oh Abang, Dana dipanggil Bapak. Oke silakan. Ya geser. Silakan. Masih banyak tempat duduknya. Di depan masih ada nih. Di depan masih ada. Silakan. Ya. Alhamdulillah ramai, ya. Oke, kita lanjut kawan-kawan, ya. Selanjutnya kita mulai dengan berbicara sejarah Ramadan. Lanjut Pak. Ya. Sejarah Ramadan, silakan dibuka slide-nya kawan-kawan. Kita harus tahu sebenarnya puasa Ramadan itu kapan Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita baca kitab-kitab sejarah, khususnya sejarah syariat Islam atau yang sering disebut dengan tarikh tasyrik, Ramadan itu diwajibkan Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Sya'ban. Pada tanggal 10 Sya'ban, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Tahun pertama Hijriah itu belum ada puasa Ramadan gitu. Jadi Ramadan itu baru Allah wajibkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Karena memang selama Rasulullah SAW di kota Mekah itu kebanyakan banyak berbicara tentang akidah. Tidak ada perintah dan larangan yang Allah turunkan di kota Mekah kecuali satu-satunya menjelang akhir Rasulullah menjelang Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Baru pada saat itu ketika Isra dan Mi'raj Allah syariatkan perintah sholat. Dan itu adalah perintah yang pertama dan yang paling utama di dalam Islam.
Nah, sebelum perintah sholat, tidak ada perintah-perintah yang Allah wajibkan, yang khususnya yang terkait dengan perintah dan larangan, kecuali perintah sholat tadi. Sehingga di kota Mekah, Rasulullah SAW banyak berbicara tentang akidah, ya, tentang akidah. Dan di sini sebenarnya ilmu buat kita kawan-kawan. Kalau kita ingin memperbaiki agama kita, perbaiki dulu akidah kita. Sama seperti Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah, fokus pertama beliau dalam berdakwah itu bagaimana memurnikan akidah kaum muslimin yang pada saat itu mulai terkontaminasi dengan perbuatan syirik gitu. Sehingga pada saat banyak sabiqun al-awwalun di kota Madinah, di kota Mekah, nah fokus beliau pada saat itu bagaimana meluruskan pemahaman mereka terkait dengan tauhid, ya. Tuh. Kalau kita korelasikan juga dengan konsep pendidikan anak juga sama. Kalau ingin mendidik anak kita, hal yang pertama yang kita ajarkan ke anak kita bukan cara sholat, bukan baca tulis Al-Quran, tapi kenalkan dulu kepada mereka siapa Tuhan mereka. Makanya para ulama sering mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Agama yang pertama kali yang harus kita kenalkan buat anak-anak kita, termasuk buat diri kita, itu adalah bagaimana kita mengenal Allah, ya. Jangan sampai kita sholat kita nggak tahu untuk siapa kita sholat, atau jangan sampai kita sholat tapi sholat kita bukan karena Allah tapi karena orang tua kita. Anak kita juga sama. Jangan sampai ketika mereka sholatnya karena ada kita, yang pada akhirnya kalau tidak ada kita tidak sholat mereka. Makanya yang wajib menurut para ulama itu adalah mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Oke, balik lagi ke sejarah puasa. Jadi puasa baru Allah wajibkan kepada umat Islam itu pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan ini, kaum muslimin bersama dengan Rasulullah SAW di kota Mekah sudah berpuasa. Tapi puasanya adalah puasa sunnah, seperti misalkan puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, ya. Mereka belum berpuasa 1 bulan full, hanya puasanya selang-seling gitu, termasuk puasa Ayyamul Bid gitu. Yang kedua, kapan tepatnya Allah mewajibkan puasa Ramadan itu? Sesaat setelah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di kota Mekah. Kita semua tahu sejarahnya, kiblat pertama kita bukan Ka'bah. Kiblat pertama kita adalah Baitul Maqdis, ya, di Yerusalem atau di Al-Quds, ya. Kalau kita orang Islam jangan nyebut Yerusalem. Yerusalem itu nama Israel lah. Nama kita Al-Quds, kota Al-Quds, Palestina. Nah, setelah pemindahan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita puasa Ramadan gitu. Walaupun sebenarnya bangunan ibadah yang pertama kali ada di muka bumi ini adalah Ka'bah, ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Ini Allah jelaskan di dalam juz yang keempat kalau saya nggak salah itu. Bangunan yang pertama kali Allah adakan di muka bumi ini adalah Ka'bah. Jadi itulah tempat atau bangunan yang pertama yang dijadikan wasilah bagi orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW selama hidup beliau cuma sempat berpuasa sebanyak 9 kali. Karena beliau di kota Madinah tadi cuma 10 tahun kan. Di kota Mekah kurang lebih 12 tahun. Tuh. Dakwahnya maksudnya, ya. Kemudian selama beliau hidup tadi cuma 9 kali. Artinya Rasulullah SAW lebih sedikit dibandingkan kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau kita lah banyak, tidak kehitung lagi gitu. Ya. Mungkin sejak kita akil baligh gitu, ya. Oke, selanjutnya. Saya ingin menjelaskan lanjut Pak hadis berikutnya. Nah, ini hadis yang sangat luar biasa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau. Kata Rasulullah, "Lau ya'lamul 'abdu", seandainya seorang manusia tahu ma fi Ramadan, apa yang ada di dalam bulan Ramadan, kata Rasulullah, ya. Seandainya manusia tahu apa yang ada di bulan Ramadan, ya. Lawuddu ayyakuna Ramadan as-sana, atau mereka berharap kalau bisa Ramadan itu sepanjang tahun gitu. Seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Tapi yang jadi masalah kita banyak tidak tahu apa yang ada di bulan
Ramadan, sehingga kita melewatkan Ramadan itu dengan atau ketika akan bertemu dengan Ramadan ya biasa-biasa aja gitu. Sama seperti dalam sebuah hadis Rasulullah juga pernah menyebutkan, seandainya orang tahu, kata Rasulullah, apa pahala yang ada di sop pertama di sholat berjamaah, mereka siap bayar berapapun untuk mendapatkan sop pertama tadi. Betapa besarnya pahala yang ada di sop yang pertama. Ini juga sama. Seandainya seorang hamba tahu, kata Rasulullah, apa pahala atau apa keutamaan yang Allah persiapkan bagi seorang hamba pada bulan Ramadan, pasti kita semua berharap kalau bisa Ramadan itu jangan sebulan, tapi kalau bisa Ramadan itu sepanjang tahun. Oke, maka mari kita lihat satu persatu apa sebenarnya kelebihan dari bulan puasa tadi. Lanjut, Pak. Manfaat puasa yang pertama menurut sains, yang pertama mengurangi berat badan dan lemak perut. Nah, ini mereka yang perutnya sudah offset. Banyak-banyaklah berpuasa. Ya. Karena puasa itu bisa membakar lemak, ya. Tuh. Itu yang pertama secara sains. Yang kedua, berpuasa berpotensi mencegah dan mengurangi resiko kanker. Kanker apapun ini, ya. Kanker hati, kanker kering gitu. Kantong kering gitu. Bisa juga gitu ya. Ya, karena kalau kita puasa itu kan tidak ada pengeluaran gitu. Kantong kering bisa juga, ya. Yang ketiga, orang yang berpuasa bisa memacu perbaikan selnya, karena sel kita itu kan semakin tua kita semakin banyak mengalami kerusakan. Dengan kita berpuasa, maka insya Allah akan ada proses pembaharuan sel kita. Ini sudah diteliti secara medis. Yang ketiga, mengurangi efek samping kemoterapi. Ini bagi mereka yang sedang menjalani kemoterapi. Yang kelima, mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Nah, enggak tahu nih orang dokter yang paham. Kalau Parkinson itu penyakitnya Muhammad Ali. Ya, yang dia ototnya itu lumpuh, tidak bisa bergerak. Kemudian mengurangi juga resiko penyakit stroke. Gitu. Jadi orang yang sering berpuasa itu insya Allah aman dari stroke. Tubuhnya akan sehat gitu. Yang selanjutnya, bukan yang ketiga, yang keenam ya. Memperlambat proses penuaan. Jadi kalau kita puasa, awet muda kita. Walaupun umur kita sudah tua, kalau kita sering berpuasa, tidak ketingok kalau kita tua. Gitu. Makanya orang yang rajin puasa itu insya Allah wajahnya awet muda, senang kita nengoknya. Seperti misalkan Pak Sandiaga Uno, tidak kelihatan umurnya lah tua, padahal beliau sudah umurnya 50 nyampe belum dah? Jack. Iya, duitnya banyak kok. Nggak ada pengaruh dengan duit. Iya, nggak ada pengaruh. Orang kajin lah tua, menduit banyak, tetap tua lah. Ya, makanya orang yang sering berpuasa tuh insya Allah awet muda mukanya. Makanya yang muka mulai kelihatan tua, ini banyak puasa. Jangan nilai seorang, minta nilai ke orang, kau nilai kelihatan tua apa belum gitu. Karena kalau kita yang nilai udah baca gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir. Berpuasa secara sains itu bisa, menurut sains, bisa mengurangi resiko terkena diabetes tipe 2. Nah, ini juga mungkin istilah-istilah kedokteran juga. Ini tipe yang parah juga mungkin ya. Oke, selanjutnya. Kita mulai bahas satu persatu apa keutamaan bulan Ramadan. Saya bacakan ya. Itu tidak diarti ya kalau di situ saya terjemahin. Silakan dibuka slide-nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Shahihut Targhib kitabnya. Kata Rasulullah, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Farradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan bagi kalian puasanya. Tuftahu fihi abwabas sama, pada bulan Ramadan itu pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabal jahim, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Kemudian watuwallu fihi maradasyayatin, dan para syaitan pada saat bulan puasa itu merana sehingga mereka tidak punya peluang untuk menggoda kita. Lillahi fihi, dan Allah telah menyiapkan bagi kita lailatun khairun min alfi syahrin, pada bulan puasa itu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun. Kemarin sudah kita bahas. Umur manusia itu enggak lebih dari, kata Rasulullah, umatku 60 sampai 70. Berarti kalau kita bulan Ramadan nanti mendapatkan Lailatul Qadar, berarti umur ibadah kita selama itu 83 tahun. Nah, sekarang umur kita yang 60 tahun pun belum tentu sebanyak itu ibadahnya. Pasti ada juga kadang kawas sembahyang.
Ada juga kadang malas mengajinya. Tapi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka umur ibadah, bukan umur fisik, tapi umur ibadah kita. Umur ibadah kita lebih dari 83 tahun, dahsyat. Ya, makanya nanti bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Oke, selanjutnya hadis yang selanjutnya. Lanjut. Ya. Ini dalam hadis Sunan Imam At-Tirmidzi nomor hadis 682. Disahihkan hadis ini oleh Imam Albani dalam kitabnya Shahihul Jami'. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," di malam pertama bulan Ramadan, kata Rasulullah, "suffidat asyayatin," para syaitan dibelenggu. Di malam pertamanya, mulai dari malam pertamanya, mulai dirantai mereka. Wa maradatul jinni, dan jin juga sama, dikurung. Jin yang tidak keruan jatah nih, yang tidak nak sembahyang, yang hobi ganggu kita, yang kalau kita tidur, kita dibuatnya tidur, dibuatnya tidak terbangun. Nah, jin-jin pun tidak diberikan kebebasan sebebas mereka di luar bulan puasa. Wa ghulliqati abwaban nar, dan pintu neraka ditutup rapat-rapat, kata Rasulullah. Falam yuftahu minha babun, tidak dibuka satu pintu pun dari pintu neraka tadi pada bulan puasa. Wa futtihat abwabal jannah, dan dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ditutup satu pintu pun dari pintu surga. Jadi kalau pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya, tidak ada yang ditutup. Kemudian yang paling bawahnya, walillahi, Allah telah menyiapkan utaqaun minan nar, pembebasan dari siksa api neraka sejak malam pertama bulan Ramadan. Maka nanti ketika kita bertemu dengan Ramadan, nawaitunya yang pertama mendapatkan itu, supaya kita dibebaskan dari siksa api neraka. Wadzalika kulla lailah. Nah, janji yang Allah sebutkan di atas ini semuanya itu berlaku setiap malam. Setan dibelenggu, kemudian apalagi tadi jin tidak diberi kebebasan, pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu surga dibuka lebar-lebar. Kemudian ada yang kelewat. Wa yunadi munadi, yang biru ini kelewat, sorry. Dan ada yang berseru, kata Allah, memanggil, ya baghiyal khairi aqbil. Di mana para pencari kebaikan? Sambut seruan ini. Berlaku setiap malam di bulan Ramadan itu ada panggilan. Wa ya baghiyasyarri aqsir. Wahai para pencari keburukan, berhentilah kalian. Jadi ada yang menyeru setiap malam itu. Ini artinya seruan kebaikan, mengajak siapapun yang berniat melakukan kebaikan pada bulan Ramadan itu, maka dia akan dipanggil oleh panggilan ini. Aqbil, terimalah seruan Allah ini, katanya. Wa ya baghiyasyarri aqsir, dan wahai orang-orang yang suka bermaksiat, berhentilah bermaksiat. Artinya apa? Pada bulan Ramadan itu kita itu difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Maka kita sering melihat di bulan puasa yang tidak suah nyengol ke masjid, nyengolnya ke masjid. Yang tidak suah kelihatan maksudnya ya. Itu kelihatan di bulan puasa. Yang nggak pernah pakai jilbab tiba-tiba jadi ustazah di bulan puasa. Pakai jilbab maksudnya gitu. Dan yang pelit di bulan puasa itu seakan-akan dia tergerak dengan sendirinya untuk bersedekah. Itulah luar biasanya bulan Ramadan. Ruh yang ada pada bulan Ramadan itu bisa menggerakkan diri kita untuk melakukan kebaikan. Maka agak aneh kalau ada orang bulan puasa masih bermaksiat, karena suasananya sudah dikondisikan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya Ustaz. Ya, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau suatu hari berkata, yauman wa hadara Ramadan, kata Ubadah bin As-Samit, pada bulan puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hampir mirip redaksinya. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul barakah, bulan yang diberkahi. Fihi khairun, di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali kebaikan. Yausyakumullah, yang akan menaungi kalian, yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Fayanzilur rahmah, dan Allah menurunkan kasih sayangnya di bulan puasa tadi. Kemudian
wa yukhattu fiha al-khotoya, dan diampunkan dosa-dosa di bulan puasa. Nah kurang titik tuh. Itu wa yustahabbu, harusnya wa yustajabbu, ya. Atau wa yustahabbu fiha ad-da'wah. Sorry, benar. Wa yustahabbu fiha ad-da'wah, dan disunahkan di bulan puasa itu banyak-banyak berdakwah. Bukan mustajabu ya. Kayak yustajabu ad-da'wah berarti dikabulkan doa. Tapi ini benar. Wa yustahabbu fiha ad-da'wah, pada bulan puasa disunahkan kita banyak-banyak berdakwah, mengajak orang berbuat kebaikan di bulan puasa. Makanya salah satu nama bulan puasa itu adalah syahrud dakwah, bulan dakwah. Kantor-kantor yang biasanya nggak pernah ada kajian, tiba-tiba ada kajian gitu, dan seterusnya, ya. Yanzurullahu ila tanafusikum. Nah ini yang menarik. Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan puasa itu, kata Rasulullah, melihat bagaimana kalian berlomba dalam kebaikan. Makanya kalau melihat saudara kita begitu bersemangat melakukan kebaikan pada bulan Ramadan, kita kalahkan dia. Karena pada saat itu Allah sedang menyaksikan perlombaan kita dalam kebaikan. Kita mendengar misalkan di sana ada ta'lim, cepat-cepat kita ke sana, menwarilah di sana. Karena dimanapun ada kajian ada mukawari soal kan. Nah, jangan kalah kita. Ngajak kawan tapi Iya, itu yang masalahnya. Gitu ya. Karena Allah melihat bagaimana kompetisi kita dalam kebaikan di bulan Ramadan. Jangan kalah sama orang, jangan mau kalah sama orang lain ketika kita melihat ada yang melakukan kebaikan. Wa yubahikum bimalaika. Nah, para malaikat ikut bangga dengan kalian pada bulan puasa. Dia bangga dengan orang-orang yang tadi banyak melakukan kebaikan. Kemudian kata Rasulullah, fa'arullah min anfusikum khaira, maka tunjukkan kepada Allah apa kebaikan yang sudah kalian persembahkan buat diri kalian pada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu berarti kita boleh pertama berlomba dalam kebaikan. Bulan Ramadan kita boleh banyak-banyak menabung amal supaya itu yang ingin kita perlihatkan kepada Allah. Kata kuncinya diperlihatkan kepada Allah, bukan manusia. Itu kata kuncinya. Fa inna syaki, kalian mau tahu nggak kata Rasulullah siapa orang yang rugi? Kullu syaki, orang yang paling rugi dari sekian banyak orang yang rugi, kata Rasulullah, man hurima fihi rahmatullah, orang yang terhalang mendapatkan kasih sayang Allah pada bulan Ramadan. Terhalang dari kasih sayang Allah itu maksudnya bagaimana? Pertama, dia tidak tergerak melakukan kebaikan. Lisannya tidak tergerak untuk tilawatul Quran. Kakinya tidak tergerak untuk pergi melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Hatinya tidak terpikir untuk melakukan amal soleh dan kebaikan. Itulah orang yang rugi, yang terhalang dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya. As-siyamu junnah. Puasa itu kata Rasulullah adalah tameng bagi seorang muslim. Tameng, kayak tameng perang tuh apa? Perisai. Oh, tameng. Jangan marah saya kayak gitu. Wah, bener ikan marah. Ya, tameng, oh. Oke, yang benar dosen apa dosen? Dosen. Sate apa sate? Sate. Bercanda. Oke, kita lewat ya. Asyamu junnah. Jadi puasa itu adalah perisai bagi kita. Perisai dari apa? Yang akan membentengi kita dari keburukan. Makanya kan dalam hadis kalau kita berbicara tentang pernikahan, ya ma'syaras syabab, kata Rasulullah, wahai para pemuda. Kemarin sudah kita bahas. Syabab itu umurnya berapa kemarin? Mulai dari akil baligh sampai umur 40 tahun. Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau kalian mampu menikah, menikah. Ya. Fa innahu awaddu lil basar, karena puasa itu kata Rasulullah bisa menjaga pandangan mata. Wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga kemaluan kita. Artinya bisa mengekang nafsu syahwat kita, ya. Kalau dia tidak bisa menikah, maka fa alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa. Ya. Jadi kita disunahkan untuk menikah. Ya. Puasa terus gimana? Oke, kita bacakan hadis ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai.
Fala yarfuth, maka kalau puasa janganlah kalian berkata kasar, ya. Wala yajhal, dan jangan kalian membodoh-bodohi orang, ya. Yajhal au yujahil, ya. Ini meruun, jika ada orang qatalahu, ada orang yang ngajak kalian berkelahi, ngajak ribut, au syatamahu, atau orang mencela kalian, maka pada bulan puasa nanti cukup katakan kepada mereka, inni shaim, aku puasa, marrotaini, 2 kali nyebutnya, maaf aku puasa. Ada yang ngajak begasa, maaf aku puasa. Maaf aku puasa. Pagi juga, nah yang ketiga ajak berkelahi benar. Tetap jangan, ya. Karena bagaimanapun juga pada bulan puasa itu kita disunahkan untuk menjaga emosi kita. Lalu Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammad biyadihi." Demi Tuhan yang nyawa Muhammad, kata Rasulullah, ada di tangannya. Ini cara Rasulullah bersumpah. Walladzi nafsi atau walladzi nafsi Muhammad biyadihi. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad ada di tangannya. Lahulufu famis shaim, bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah. Nah, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia bau mulut orang yang puasa busuk, tapi bagi Allah sangat wangi, ya. Makanya ditekankan sama Rasulullah, ya, mulut orang yang berpuasa indallah, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jangan canda kayak kawan ini cium-cium bau surga nih, bau surga nih. Jadi kelai, ya. Oke. Lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi, min rihil miski. Ya, bau kasturi pernah mencium ya? Wangi, minyak wangi lah, tidak tahu kasturi, anggap minyak wangi itu kasturi gitu pokoknya. Gitu. Oke. Kemudian apa tuh? Apa bacanya? Ambil tahu. Wali deh kurang ajar. Oh iya, ya. Tidak tahu yang banget saya Bang. Pada bulan puasa kata Rasulullah, seseorang itu meninggalkan makanan dan minumannya dan syahwatnya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyamu li. Nah, ini Allah yang mengatakan, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Wal hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini yang belum tahu ya. Kalau tulisannya muttafaqun alaihi, hadis ada tulisan keterangan di bawahnya muttafaqun alaihi, berarti hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan beberapa perawi hadis yang lain. Kalau riwayatnya cuma riwayat Imam Bukhari, berarti keterangannya rawahul Bukhari aja. Berarti di riwayat di sahih Imam Muslim tidak di. Begitu pula sebaliknya, kalau keterangannya misalkan rawahu Muslim, di sahih Bukhari nggak ada. Tapi kalau ada keterangan muttafaqun alaihi seperti ini, berarti ada di 2 perawi hadis tadi, ya, disepakati. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana, barang siapa bulan puasa berpuasa imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan penuh penghitungan," artinya mulai menghitung amalnya, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka jaminannya adalah diampunkan dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi ini puasa Ramadan itu adalah salah satu fasilitas yang Allah siapkan buat kita supaya dosa-dosa yang kita lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya. Nah, ini tadi hampir sama ya. Ini hadis qudsi ya kawan-kawan ya. Hadis qudsi itu adalah hadis yang sesungguhnya firman Allah, maknanya dari Allah, tapi redaksinya Rasulullah yang menyusunnya. Maknanya tidak boleh dirubah oleh Rasulullah. Kalau Al-Quran, makna dan redaksinya dari Allah. Rasulullah nggak boleh merubahnya. Dari itulah kalimat dari Allah, begitu pula maknanya. Itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi, cuma maknanya dari Allah, redaksinya Rasulullah yang menyusunnya. Kalau hadis Nabawi, redaksi dan maknanya Rasulullah sendiri yang menyusunnya. Beda hadis qudsi, Al-Quran, dan hadis Nabawi. Saya ulangin. Kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah. Rasulullah tidak berhak merubahnya sedikit pun. Ya. Begitulah wahyu yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah cuma menyampaikan aja.
itu Al-Qur'an. Hadis qudsi, ini hadis qudsi. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, tidak boleh sedikit pun Rasulullah rubah, tapi redaksinya Rasulullah yang menyusunnya. Contoh misalkan saya bilang ke Wari tolong sampaikan ke kawan-kawan pakai masker. Nah, terserah kalimatnya Wari sendiri yang menyusun, tapi pesannya macamnya. Nah, kurang lebih macam tulang gitu. Kalau hadis qudsi, Allah cuma menyampaikan maknanya, Rasulullah menyusun redaksinya. Hadis Nabawi kebalikan dari Al-Qur'an tadi. Redaksi dan maknanya dari Rasulullah berdasarkan intisari dan pemahaman beliau terhadap wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Tapi semuanya tidak melenceng dari wahyu Allah, karena hadis Nabawi pada hakikatnya juga wahyu. Makanya kalau kita belajar ilmu ulumul Quran, wahyu itu terbagi 3 tadi. Al-Quran, hadis qudsi, hadis Nabawi. Hadis Nabawi juga wahyu. Apa dalilnya? Quran surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Yang beliau lakukan, beliau ucapkan dan beliau lakukan itu wahyu yang kami wahyukan. Itulah luar biasanya Rasulullah. Ya. Ini hadis qudsi, saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kullu amali bani Adam, semua amal ibadah anak cucunya Nabi Adam, yudha'af al-hasanah asyru amsalihah. Satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan ila sab'umi'ati di'fin. Dari satu kebaikan dilipat gandakan ke 10 kebaikan, maksimalnya 700 kebaikan. Makanya kalau kita mengaji Al-Qur'an 1 huruf 10 kebaikan. Baca bismillahirrahmanirrahim 19 huruf misalkan, maka pahalanya 190 pahala. 190 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Kalau kita bersedekah, sekali kita bersedekah pahalanya 700 kebaikan di luar Ramadan. Tapi berbeda perkara ketika kita melakukan kebaikan pada bulan puasa, ya. Qala Allah. Nah, itu ciri hadis qudsi. Setelah qala Rasulullah selalu qala Allah. Qala Allah azza wa jalla. Lalu Allah berfirman, kata Rasulullah, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untuk aku, kata Rasulullah. Wa ana ajzi bihi, aku yang menentukan pahalanya. Jadi Allah tidak menentukan nominalnya. Inilah luar biasanya puasa. Kalau ibadah yang lain nominalnya sudah konkret, jelas. Ngaji 1 huruf 10 kebaikan. Sedekah, sekali kita bersedekah berapa tadi? 700 kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang lain juga sama. Tapi ketika kita berpuasa, Allah tidak menentukan nominalnya. Bisa jadi lebih daripada itu, bisa jadi kurang. Bahkan bisa jadi puasa kita nggak mendapatkan apa-apa, kata Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang bulan puasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Artinya tidak dapat pahala pun bisa pada bulan puasa gitu, ya. Yada'u syahwatahu, karena mengapa, kata Allah, pada bulan puasa itu seseorang meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, meninggalkan keinginannya untuk makan, min ajli, karena aku, bukan karena manusia. Lisaim, orang yang berpuasa memiliki farhatani, 2 kebahagiaan, kata Rasulullah. Apa kebahagiaan orang yang berpuasa? Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika kita berbuka. Dan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah kelak. Maka orang yang sering berpuasa itu selalu memiliki 2 kebahagiaan. Bahagia ketika dia berbuka, dan yang kedua bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nanti semua akan bertemu dengan Allah, ya. Kita pun akan melihat wajah Allah. Dalilnya apa? Quran surah Al-Qiyamah, ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Tetapi kata Allah, kalian tuhibbunal ajilah, lebih menyukai kehidupan dunia yang hanya sementara, pengen kebahagiaan yang instan, ya. Wa tadharunal akhirah, ya. Dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat, ya. Wujuhu yawma idzin nadirah. Padahal nanti pada hari kiamat, kata Allah di Quran surah Al-Qiyamah ada ini. Ada wajah-wajah yang begitu berbinar-binar. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah, karena mereka mampu melihat Tuhan mereka. Nadhirah, pandangan mata secara langsung. Nazoro yanzuru itu melihat secara jelas nih, kayak kita nih melihatnya.
Jadi kita bisa melihat wajah Allah sesungguhnya kelak pada hari kiamat. Maka orang yang berpuasa akan berbahagia dengan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia ketika dia berpuasa, berbuka puasa. Yang kedua, kebahagiaan nanti di akhirat ketika dia bertemu dengan Allah. Tapi mereka yang tidak berpuasa tidak mendapatkan kebahagiaan ini. Yang terakhir kawan-kawan, orang sering membagi puasa itu ke dalam, selanjutnya Pak, ya. Pernah dengar ini? Orang membagi puasa itu ke dalam 3 bagian. Ada yang mengatakan ini hadis, tapi menurut beberapa perawi hadis, ini hadisnya dhaif, lemah. Tapi walaupun lemah, kita bisa menjadikan hadis ini sebagai peringatan bagi diri kita dan tasji, motivasi bagi kita. Apa itu? Orang membagi puasa ke dalam 3 bagian. Awwaluhu rahmah. 10 pertamanya rahmat. Artinya 10 hari pertama itu banyak yang pengen dirahmati sama Allah. Maka kita menyaksikan masjid ramai, pasar sepi 10 hari pertama. Wa awsatuhu maghfirah. 10 hari keduanya dari tanggal 11 sampai 20 Ramadannya itu adalah ampunan. Mulai berkurang tuh. Karena semakin sedikit orang yang pengen diampunkan. Sangat banyak orang yang pengen dirahmati. Sangat sedikit orang yang pengen diampunkan. Nah, kalau 10 hari kedua itu seimbang. Masjid tidak terlalu sepi, pasar mulai ramai gitu. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan 10 hari terakhir adalah jaminan pembebasan dari siksa api neraka. Ya. Nah, ini kebalikan tadi. Masjid mulai sepi 10 terakhir itu. Pasar mulai ramai gitu. Nah, namun kita harus melihat ini teman-teman. 10 hari pertama itu banyak orang yang pengen dirahmati, maka masjid masih ramai. Bahkan beberapa masjid itu pasang tenda keluarnya itu, saking ramainya. 10 pertama mulai berkurang itu, biasanya mulai berkurang softnya. Nah 10 hari terakhir, itulah orang-orang yang pengen dibebaskan dari siksa api neraka. Berarti, kalau kita istiqomah dari hari pertama Ramadan sampai hari terakhir, insya Allah kita akan mendapatkan ketiga hal ini. Kita tidak hanya mendapatkan kasih sayang Allah, tapi kita pun akan mendapatkan ampunan Allah, dan kita pun akan mendapatkan jaminan pembebasan dari siksa api neraka. Itulah kebahagiaan kita yang hakiki. Makanya salah satu sunnah nanti di 10 terakhir bulan Ramadan itu, balik lagi Pak. Ya. Salah satu sunnah di 10 terakhir di bulan Ramadan itu adalah kita membaca doa apa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Satu lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan. Itu sunnah yang sangat disunahkan. Banyak-banyak membaca itu. Karena di 10 hari terakhir itu Allah memberikan siapa yang pengen dibebaskan dari siksa api neraka. Sini kata Allah. Orang-orang yang masih istiqomah di 10 terakhir di bulan Ramadan dalam kebaikan, masih istiqomah pergi ke masjid, itulah orang-orang yang akan Allah bebaskan. Oke? Terakhir kawan-kawan, kita akan masuk persiapan apa saja yang perlu kita persiapkan menjelang kelewat ya. Oke, ya. Ini marhaban ya Ramadan. Nah, marhaban ya Ramadan kita tidak mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan karena salah penempatan. Tapi kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu dari kata-kata rohbun. Rohbun itu artinya lapang. Berarti ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, kita berusaha menerima datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang lapang. Ahlan wa sahlan itu diucapkan kepada sesuatu yang sifatnya abstrak, yang bentuknya ada. Contoh, ada yang bertamu ke rumah kita, ahlan wa sahlan. Ya, itu lebih tepat. Mengapa? Ahlun itu artinya keluarga, sahlun itu artinya mudah. Kalau kita sudah berani bilang sama seseorang ahlan wa sahlan, kamu sudah saya anggap seperti keluarga. Sahlun, urusan kamu saya permudah. Bahasa kita orang Indonesianya, anggap rumah sendiri. Dan itu bukan basa-basi. Orang Arab itu mujamalahnya atau basa-basi mereka itu mengandung kata-kata atau mengandung hikmah yang luar biasa. Mujamalahnya orang Arab beda dengan mujamalahnya kita, ya. Selamat pagi. Cuma macam itu baik, apa makna?
Cuma sekedar mengucapkan, tidak ada doa di situ. Tapi ketika orang Arab mengucapkan ahlan wa sahlan kayak gitu. Ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, berarti kita harus melapangkan hati kita menerima bulan Ramadan. Selamat datang artinya bulan Ramadan. Marhaban itu artinya selamat datang. Oke. Bagaimana supaya hati kita bisa lapang menerima bulan suci Ramadan? Maka kita harus mempersiapkan 4 persiapan berikut ini. Ini 4 tips dan persiapan supaya hati kita rohbun, supaya ketika mengucapkan marhaban ya Ramadan nanti datang bulan suci Ramadan, benar-benar jiwa raga kita itu dalam posisi siap untuk menerima bulan suci Ramadan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada 4 persiapan yang perlu kita persiapkan sebelum datang bulan suci Ramadan. Kalau kita mempersiapkan 4 persiapan ini, maka insya Allah pada bulan suci Ramadan nanti ibadah kita akan maksimal. 4 persiapan itu yang pertama, i'dadul qalbi, mempersiapkan hati kita. I'dadul qalbi, hati yang perlu kita persiapkan. Yang kedua, i'dadul ilmi, mempersiapkan ilmu. Yang ketiga, i'dadul jismi, mempersiapkan fisik kita. Karena Ramadan membutuhkan kekuatan fisik. Maka mereka yang tidak mampu berpuasa, baik karena sakit atau karena sudah tua, boleh tidak berpuasa. Yang keempat, i'dadul mali, mempersiapkan harta. Jadi minimal ada 4 persiapan ini teman-teman yang akan kita persiapkan. Kita akan bahas nanti satu persatu 4 persiapan ini, supaya nanti teman-teman pulang dari sini mulai bisa mempersiapkan itu dengan maksimal. Kita mulai yang pertama. Persiapan hati dan ruh. Persiapan hati dan ruh itu ada 5 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, tentu kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang bulan suci Ramadan, ya. Yang kedua, minta maaf. Yang ketiga itu bayar hutang. Yang keempat, berdoa. Dan yang kelima, kita harus berniat, memasang niat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sebelum datang bulan suci Ramadan, kita harus bertaubatan nasuha. Kemarin sudah kita bahas, lanjut Pak. Ya, sudah kita bahas syarat diterimanya taubat. Jadi kalau menjelang datangnya bulan suci Ramadan, ini perkara wajib yang harus kita lakukan. Mengapa? Mereka yang tidak bertaubat menjelang datangnya bulan suci Ramadan, lalu tiba-tiba datang bulan Ramadan, akan terasa berat mereka melakukan Ramadan ibadahnya. Persis seperti orang yang pergi haji, Pak. Orang yang haji, kalau sebelum dia pergi haji atau umroh, dia tidak bertaubat dulu di Indonesia, di sononya macam-macam kejadian aneh. Ada yang tidak pacak pergi ke masjid, baik karena sakit mungkin atau karena dia tidak bisa melangkahkan atau tersesat dia di sana. Ada lagi yang tidak pacak nengok Ka'bah. Pernah dengar tidak cerita macamnya? Pernah. Terlalu sering kita mendengar cerita itu. Bisa jadi penyebabnya karena mereka tidak bertaubat sebelum haji dan umroh. Dan kita tidak mau itu terjadi ketika kita menjalankan ibadah Ramadan. Makanya mereka yang tidak bertaubat sebelum datang bulan suci Ramadan, khawatirnya nanti berat melakukan amaliyah Ramadan. Tapi kalau kita bertaubat sebelum datangnya bulan suci Ramadan, insya Allah kita diringankan oleh Allah karena kita sudah tidak punya dosa. Kita ini malas beribadah karena banyak maksiat. Itu selalu tidak bisa digabung antara kebatilan dan kebenaran, itu selalu dia berlawanan. Ketika berat kebatilannya, maka kebaikannya pun akan susah nanti untuk menandingi kebaikan itu. Pun sebaliknya, kalau pikiran kita ini dipenuhi oleh kebaikan, tidak ada peluang bagi kebatilan untuk masuk ke pikiran kita. Makanya sering-sering melakukan kebaikan, supaya kebatilan itu tidak sempat lagi masuk ke dalam tubuh kita. Oke kawan-kawan, ini sudah kita bahas ya. Syarat taubat ada 7. Orang baru bisa disebut taubatan nasuha dan diterima taubatnya ketika melakukan 7 hal berikut. Saya bahas sekilas. Pertama, al-iqla'. Al-iqla' itu artinya berhenti saat itu juga. Jadi kalau pengen taubat, ya berhenti saat itu juga. Jangan ditunda. Yang kedua, an-nadam. Harus ada perasaan menyesali perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, al-azmu. Bertekad dan berjanji tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut. Yang keempat, al-a'mal as-salihah. Mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan
baik, karena Allah mengatakan dalam sebuah ayat, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Amal soleh itu, kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kita lakukan, ya. Yang kelima, al-istighfar. Artinya kita beristighfar secara lisan, ya, 70 atau 100 kali silakan. Yang keenam, al-afwu, minta maaf. Kalau dosanya ada kaitannya dengan manusia, karena dosa kita itu terbagi menjadi dua. Dosa yang kaitan dengan Allah cukup lakukan 5 perkara yang atas. Tapi kalau dosanya ada kaitannya dengan manusia, kita ngata orang, kita memfitnah orang, kita menggibah dia, atau kita menzolimi dia, maka tidak cukup dengan 5 perkara di atas, harus ditambah dengan al-afwu, minta maaf. Dan yang terakhir, kalau dosanya ada urusannya dengan harta, wajib kita kembalikan harta itu kepada yang bersangkutan, baru Allah terima taubatnya. Yang kedua, persiapan hati yang perlu kita persiapkan teman-teman adalah kita harus memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199, "Khudzil afwa." Banyak-banyaklah kalian memberi maaf, kata Allah. "Wa'mur bil 'urfi." Perintahkan orang lain melakukan kebaikan. "Wa'rid 'anil jahilin." Cueki orang-orang yang bodoh yang sering membicarakan kita atau menjatuhkan semangat kita melakukan kebaikan, ya. Jadi kita sebelum datang bulan Ramadan kita harus memberi maaf kepada siapapun, ya. Bila perlu kita sampaikan, kamu dulu pernah menzolimi saya, atau kamu pernah nyakitin saya sudah maafkan. WA dia, ya. Kamu nggak perlu minta maaf lagi, insya Allah dosa-dosa kamu atau kesalahan kamu sama saya sudah saya maafkan. Mengapa? Mengapa minta maaf ini menjadi penting sebelum datang Ramadan, kawan-kawan? Orang yang membawa dendam ke dalam bulan suci Ramadan, maka ibadahnya akan berat juga. Sama seperti yang pertama tadi, orang yang membawa dosa dan maksiat belum bertaubat, Ramadannya berat ibadahnya. Dan orang yang membawa dendam ketika masuk bulan suci Ramadan, khawatirnya juga sama. Khawatirnya dia berat juga melakukan kebaikan. Yang ketiga, yang harus kita lakukan, yang ketiga, kalau menjelang datangnya bulan suci Ramadan, bayar hutang puasa. Di sini ada yang punya hutang puasa? Insya Allah ada kalau orang laki, ya. Kalaupun ada mungkin karena sakit parah, ya. Biasanya orang bini, maka nanti pulang dari sini wajib menanyakan kepada istrinya, agi ade dak yang hutang puasa. Bininya dipanggil yayang, dipanggil bebek bilang beb gitu. Ya. Wajib kita cek, jangan sampai nanti istri kita ternyata punya hutang puasa yang belum sempat dilunasin. Ya, ini PR nih. Ya. Deal ya. Pulang dari sini wajib ngecek hutang puasa istri. Karena seorang wanita itu biasanya pasti punya hutang puasa. Dalam 1 bulan itu selalu ada jangka waktu yang mereka tidak full puasanya, karena mereka harus datang tamu haid. Itu. Atau yang punya anak harus nyusuin anak gitu. Yang hamil juga sama, ya. Oke, ini perkara yang ketiga, ya. Hutang sama Allah saja wajib dibayar, apalagi hutang sama manusia saja wajib dibayar, apalagi hutang sama Allah, ya. Oke. Yang keempat, persiapan hati yang keempat yang perlu kita persiapkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, seperti yang disunahkan oleh Rasulullah, banyak-banyak berdoa. Doanya sudah disebutkan dalam hadis ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Rajaba, kalau beliau masuk bulan Rajab. Nah, kita ada di bulan Rajab sekarang. Syaban. Oh ya, Syaban. Masih konsen berarti, ya. Kita ada di bulan Sya'ban. Rajab sudah lewat. Rajab Sya'ban itu salah satu sunahnya membaca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Karena mengapa? Rugi kita. Ramadan nggak nyampe nanti. Maka kita minta sama Allah jangan sampai Ramadan kali ini kita tidak bertemu. Ya. Oke. Yang terakhir, persiapan hati yang perlu kita persiapkan itu adalah niat. Niat apa saja? Yang pertama adalah niyatut taubah as-shadiqah min jami'iz dzunub as-salifah. Niat bertaubat dengan taubatan nasuha, ya, atau dengan taubat yang jujur
yaitu taubatan nasuha dari segala dosa. Jadi pasang niat sekarang, ya Allah aku pengen bertaubat, benar-benar pengen bertaubat. Lakukan yang tadi disampaikan oleh Imam Muzali tadi. Syarat diterimanya taubatan nasuha. Yang kedua, niyatun ayyakuna hadza syahr bidayah intilaqatin lil khairi. Berniat menjadikan Ramadan kali ini adalah momentum bagi kita untuk melakukan amal soleh dan kebaikan selamanya, ya, wa ilal abad, selamanya. Setelah ini berarti kita tidak berpikir lagi untuk bermaksiat. Pasang niat itu. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menjadi momentum yang benar-benar merubah hidup kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, niat apa? Niyatu kasbi akbari qadri mungkin minal hasanat. Berniat untuk mendapatkan sebanyak-banyak mungkin kebaikan fi hadzal syahr, pada bulan ini, ya. Karena mengapa? Kebaikan pada bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasang niat. Kalau Ramadan kemarin saya cuma 1 kali khatam, berarti kalau bisa kali ini membaca 2 atau 3 kali. Kalau Ramadan kemarin saya cuma bersedekahnya 1 juta, Ramadan kali ini berarti sedekahnya harus 3 juta. lebih. Dilipat gandakan niatnya, mencari sebanyak mungkin. Dan yang terakhir, niyatu tashihus suluk wal khuluq al muamalah al hasanah li jami'in nas. Niat menjadikan Ramadan kali ini wasilah bagi kita merubah akhlak kita dalam berinteraksi dengan manusia. Kalau selama ini mungkin tutur kata kita masih menzalimi orang lain, maka pasang niat mudah-mudahan Ramadan kali inilah terakhir kau menyakiti orang. Amin. Pasang niat ya macam itu. Jadi niat itu minimal 4 niat ini. Pertama niat taubat, balik lagi Ustaz. Ya, pertama niat taubat, yang kedua itu adalah niat menjadikan Ramadan kali ini momentum bagi kita untuk berubah ke arah lebih baik seumur hidup. Yang ketiga, niat menabung pahala sebanyak mungkin. Dan yang keempat, niat dengan Ramadan kali ini akhlak kita benar-benar berubah. Jadi ada 4 niat yang paling tidak perlu kita perbaiki pada Ramadan kali ini menjelang datangnya Ramadan. Sekaranglah pasang niatan. Jangan pas datangnya Ramadan nanti, tapi sekarang. Oke. Jadi itu persiapan hati ya, ada 5 persiapan hati yang perlu kita persiapkan. Selanjutnya, nah ini saya belum sempat merubahnya. Itu harusnya persiapan ilmu, bukan persiapan hati. Dirubah ya kalau sempat merubah teman-teman. Persiapan ilmu, apa yang perlu kita persiapkan? Ada 3 hal. Pertama, menjelang datangnya bulan Ramadan, maka kita harus sering-sering melakukan tarhib Ramadan. Tarhib itu artinya apa? Motivasi. Tarhib Ramadan itu artinya motivasi Ramadan. Motivasi bagi kita untuk membakar lagi semangat kita untuk melakukan amal kebaikan pada bulan Ramadan. Makanya sekarang banyak kantor-kantor melakukan tarhib Ramadan. Beberapa kajian pun sama. Ustaz Dedek kemarin sudah mulai, ya, roadshow menuju Ramadan. Itulah tarhib Ramadan. Artinya tasji Ramadan, memotivasi kita untuk masuk ke dunia Ramadan, dunia kebaikan, ya, tarhib Ramadan. Kita pun sudah mulai, ngopi dakwah pun sudah mulai kita arahkan ke sana. Yang kedua, persiapan ilmu yang perlu kita persiapkan itu adalah mulai banyak-banyak baca buku, khususnya yang terkait dengan amaliyah Ramadan. Bukan hanya tentang fikihnya, tapi bagaimana kita bisa menabung kebaikan di bulan Ramadan tadi. Gramedia, kalau antum jalan-jalan ke Gramedia, sudah mulai banyak buku tentang puasa sekarang. Ya, yang tidak suka ke Gramedia pasti tidak tahu. Di Gramedia banyak tuh sekarang. Ya, jadi di Gramedia banyak buku-buku tentang Ramadan, mulai dikumpulkan, dibaca mulai dari sekarang. Dan yang terakhir, harus mengikuti kajian-kajian keilmuan tentang Ramadan. Ya. Oke. Ya, bisa juga. Lanjut Pak, yang hijau Pak, yang bawah. Hijau, atas. Berat. Oh berat. Macet bentar. Ada wari soalnya pinggir. Oh iya. Oke, lihat aja slide-nya kawan-kawan ya. Bisa juga persiapan ilmu itu kita mulai mendengar kajian-kajian via medsos, khususnya YouTube. Di YouTube itu antum buka aja fikih puasa, muncul tuh ustaz apa aja ada di situ. Tapi perlu diseleksi ya.
Ya, situ. Cari ustadz-ustadz yang memang bagus kajiannya, kayak Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu kajiannya itu berisi banget gitu. Ilmu semua isi ya. Hampir-hampir nggak ada candanya. Ya. Ilmu semua. Nah, antum buka, dengar gitu, atau di mobil juga bisa gitu, ya. Jadi ini bisa juga dengan melakukan ini. Artinya kita mulai membuka situs-situs atau beberapa hal-hal yang membahas tentang fikih puasa. Kemudian bisa juga nanti kita akan membahas tentang fikih puasa. Nah ini kajian kita insya Allah continue nanti. Minggu depan kita mulai bahas fikih puasa. Karena puasa itu ada puasa yang wajib, ada puasa yang makruh, ada yang puasa yang haram. Nah kita harus tahu tuh. Oh ternyata ada puasa haram. Puasa apa aja tuh puasa haram? Puasa wajib ternyata bukan hanya puasa Ramadan. Ada puasa lain yang wajib. Maka minggu depan tidak tahu minggu depan. Ada puasa yang Allah wajibkan selain puasa Ramadan. Oke, kita lanjut ya. Karena berat tadi. Yang selanjutnya persiapan fisik ya. Yang perlu kita persiapkan itu adalah persiapan fisik. Lagi berat lah. Masya Allah. Luar biasa. Oke. Persiapan fisik ada 3. Pertama, menjelang datangnya bulan Ramadan, antum harus banyak-banyak berolahraga. Karena ibadah Ramadan atau ibadah puasa, ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik. Maka harus fisik dijaga dari sekarang, mulai berpikir untuk olahraga. Ya. Kalau belum ada jadwal futsalnya, boleh gabung saya nanti Senin sore, Bang Fajri. Siap, sparring. Ya. Sparring boleh ya. Senin sore saya di Waka-Waka, Senin sore main futsal. Menikah Lemade, ayo kita main bal ya. Boleh nanti ya. Oke, yang kedua enggak ketingok juga. Yang kedua yang perlu kita persiapkan untuk fisik kita menjelang datangnya Ramadan itu adalah pola istirahat. Maka jangan begadang kalau menjelang datangnya bulan Ramadan. Supaya apa? Saat puasa nanti fisik kita dalam kondisi prima. Yang ketiga, pola makan. Jangan makan sebasing. Ya, karena makanan itulah yang terkadang mempengaruhi kesehatan kita juga. Ya. Tadi saya di Kemenkumham saya cerita, nenek saya tuh umurnya 100 tahun. Atau usangko 115 tahun umur baru meninggal. Rahasia mereka cuma satu, tidak makan sembarangan. Karena zaman dulu belum ada mie instan itu belum ada. Mereka tidak akan makan mie instan kayak kita sekarang lapar dikit mie goreng gitu kan. Mereka makan apa yang mereka tanam. Itu prinsip orang tua zaman dulu, makanya umurnya panjang-panjang. Nah, kita yang zaman sekarang makan sebasing. Makanya sakit sering datang gitu. Olahraga deh suah. Olahraga dan suah. Doi makan tidur gitu. Makan tidur. Menyangupi-ngupi gitu. Syukur-syukur ya gerupuk gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Enggak kelihatan ya di situ ya. Dibuka, saya lampirkan ada hadis tentang seorang mukmin yang kuat di situ. Yang ada Tangan, ya, ada tangan tonjok ya. Saya bacakan hadisnya. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin, orang beriman yang punya fisik yang kuat, khairun, lebih baik di sisi Allah, wa ahabbu, dan lebih Allah cintai ilallah, di sisi Allah, minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Makanya kalau kita menjadi orang beriman yang secara fisik kita tidak sakit, prima kondisi fisik kita, satu sisi kita punya teman gawe sutai gelugut. Ya, malam ketuyon, siang gelugut misalkan. Nah, itu tidak lebih baik di hadapan Allah dibandingkan mereka yang punya fisik yang kuat. Makanya teman-teman, bersyukurlah kita yang punya fisik yang kuat ya. Ya, yang sehat lah intinya, walaupun tidak kuat ya. Oke. Kita lewatkan yang terakhir ya kawan-kawan ya. Persiapan apa yang terakhir yang perlu kita persiapkan? Yang terakhir itu adalah persiapan harta. Persiapan harta yang perlu kita persiapkan ada 3 hal. Pertama, persiapan harta yang perlu kita persiapkan itu menjelang datangnya bulan Ramadan, wajib kita cek siko-siko mana harta kita yang kira-kira harta haram
mana yang harta syubhat antara haram ke halal nih, atau yang kita bingung nih, entah halal entah haram, mana harta yang halal. Kita mulai memilah-milah. Ini yang pertama, menjelang datangnya bulan Ramadan. Kita punya tabungan 100 juta, dicek kira-kira 100 juta tuh ada enggak harta yang syubhat. Subhat galir. Syubhat tuh kadang ragu kita, ini halal apa haram gitu. Ya, makanya Rasulullah mengatakan apa? Innal halal bayyin. Perkara yang halal itu udah jelas kata Rasulullah. Wal haram bayyin. Perkara yang haram sudah jelas. Wa bainahuma, antara yang halal dan yang haram tadi ada umurun mustabahat, perkara-perkara yang syubhat. Yang kita nggak tahu ini halal apa haram. Dalam perkara harta juga sama. Ada harta kita yang kita yakin ini halal. Nggak mungkin kita kayaknya ini harta saya dapatkan dengan cara yang halal. Ini udah jelas-jelas haram karena kita mungkin berinteraksi dengan perkara riba. Tapi ada yang samar-samar. Bingung kita nih. Nah, kita pilah sekarang. Yang halal itu dipegang erat-erat, ya. Yang syubhat, kita ragu, lebih baik kita tinggalkan. Maka pesan Rasulullah ketika bertemu dengan perkara yang syubhat, ya, paman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang berinteraksi dengan perkara yang syubhat, besar kemungkinan kata Rasulullah dia terjebak dalam perkara yang haram. Besar kemungkinan. Kalau kita ragu ini halal apa haram, ya udah tinggalkan aja. Ini kayaknya haram. Hukumi haram aja. Kalau harta yang kita bingung antara syubhat dan antara yang halal dan haram tadi, ya. Yang haram ya juga sama. Kemarin sudah kita bahas kemana kita distribusikan harta yang haram, ya. Jangan disedekahkan untuk orang. Maksudnya dalam artian jangan diniatkan dapat pahala dari harta yang haram itu, karena tidak dapat pahala kita. Orang yang bersedekah dengan harta yang haram itu tidak dapat pahala. Tapi kemana kita distribusikan, kemarin sudah ada kita bahas pada saat kita membahas harta haram. Pendapat yang pertama, pendapat Al-Lajnah Ad-Daimah pemerintah Saudi. Harta yang haram tidak boleh kita sedekahkan ke masjid, tapi boleh kita distribusikan kemanapun selain ke masjid, karena masjid itu adalah tempat sholat. Dia hanya menerima sumbangan yang benar-benar terjamin kehalalannya. Berarti menurut fatwa pemerintah Saudi, ulama Saudi ya, Al-Lajnah Ad-Daimahnya, MUI-nya Saudi, itu hanya itu dilarang kita sedekahkan ke masjid. Tapi pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah, harta yang haram yang kita dapatkan boleh kita distribusikan kemanapun, termasuk ke masjid. Boleh kita kasih ke panti asuhan, boleh kita kasih ke lembaga pendidikan, boleh kita kasih ke fakir miskin, bahkan boleh ke masjid juga yang tadi saya sampaikan. Tapi jangan pernah berharap dapat pahala, tidak akan dapat pahala. Imam Yusuf Qardawi pernah ditanya, bagaimana hukum bersedekah dengan harta haram atau mengumrohkan orang dengan duit hasil korupsi? Kata Yusuf Qardawi, mantan ulama, ketua ulama sedunia, alumni Al-Azhar juga, sekarang sudah diusir ke Qatar ya. Beliau tidak lagi di Mesir, aslinya orang Mesir. Orang yang bersedekah dengan niat mendapatkan pahala dari harta haramnya persis seperti orang mencuci baju dengan air kencing, tidak akan bersih. Ya, berarti nggak boleh kita mengharapkan pahala dari harta haram. Jadi itu ya yang pertama, persiapan harta ada dirupa di situ. Persiapan harta yang perlu kita persiapkan menjelang datangnya Ramadan, memilah-milah mana harta haram, mana harta syubhat, dan mana harta halal. Itu yang pertama. Jangan sampai nanti kita pada bulan Ramadan kita bersedekah, ternyata dari uang hasil sedekah kita itu ternyata kita sedekahkan dengan cara yang haram dulu kita dapatkan. Pada akhirnya tidak dapat apa-apa kita, rugi bandar. Ya, makanya persiapan ini anak-anak nih harus kita kerjakan supaya sedekah kita pada bulan Ramadan bisa menjadi sedekah yang berkualitas. Yang kedua, menjelang datangnya bulan Ramadan, kita mulai menyisihkan sebagian harta kita ditabung untuk persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan itu apa aja nih dari sisi harta itu? Ya mungkin untuk keperluan harian kita. Dalam artian keperluan Ramadan kita. Bisa jadi mungkin nanti sedekahnya selama 30 hari bulan puasa itu per harinya berapa sedekahnya. Itu mulai disisihkan.
Bisa juga misalkan kita ngasih makan orang berbuka puasa di mana aja. Bisa juga mungkin kita ingin menyumbang buku di bulan Ramadan, nyumbang Quran dan sebagainya. Maka mulai nabung sekarang. Tabungan itu disebut dengan tabungan Ramadan. Tidak boleh diganggu gugat dengan amal yang lain tuh, khusus tabungan Ramadan. Yang terakhir, persiapan Ramadan itu yang perlu kita persiapan harta yang perlu kita persiapkan. Yang terakhir, mulai dari sekarang kita mulai memilah-milah juga mana sasaran infak dan sedekah kita. Kemana saja kita distribusikan. Contoh, kami misalkan bulan puasa itu tetangga kami itu yang yatim itu 5 orang di sekitar kami. Nah, mulai dicatat nama dan berapa per orangnya. Yang miskin di sekitar kami berapa orang gitu. Kemudian puasa Ramadan kali ini saya pengen sedekahnya ke lembaga pendidikan. Mulai dicari. Mana misalkan pesantren yang perlu saya sumbang. Mana misalkan lembaga pendidikan sekolah yang mau saya sumbang. Mana misalkan rumah tahfiz, rumah Quran yang mau saya kasih. Mulai dicari-cari sekarang. Mulai ditulis-tulis. Dan itu mulai di 10 pertama. Kemana lari duitnya kita. Kita distribusikan. Bila perlu kita libatkan keluarga juga. Ya, mulai nulis list ya. Kemana baik distribusikan. Jangan sampai sedekah kita pada bulan Ramadan itu hanya ngalir baik. Yang pada akhirnya tidak berkualitas. Tapi dengan kita memanajemen sedekah kita pada bulan Ramadan, insya Allah pahalanya pun lebih maksimal. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Itu mungkin 4 persiapan yang perlu kita persiapkan menjelang datangnya bulan Ramadan. Saya ulangin. Pertama, persiapan hati. Ada 5 tadi yang perlu kita persiapkan. Persiapan hati tadi. Yang pertama, kita bertaubat kepada Allah. Yang kedua, membayar hutang. Yang ketiga, memberi maaf. Yang keempat, banyak-banyak berdoa. Dan yang terakhir, kita harus memasang niat menjelang datangnya Ramadan. Yang kedua, persiapan ilmu. Persiapan ilmu itu ada 3 juga tadi. Pertama itu banyak-banyak mengikuti kegiatan tarhib Ramadan. Ustaz Dedek lah ngadain, ngopi dakwah lah ngadain. Nah, besok mungkin ada di tempat mana uli. Ikutin lagi. Bisa jadi materinya tuh lah. Tapi paling tidak bisa menambah motivasi kita. Ya. Untuk semakin bersemangat. Itu tarhib Ramadan. Yang kedua tadi mulai membaca buku-buku yang terkait dengan Ramadan. Baik fikihnya maupun motivasinya. Yang ketiga, mulai banyak mendengar kajian-kajian secara virtual, kajian-kajian tentang Ramadan, YouTube atau Zoom kalau memang ada, langsung ikut aja. Itu menambah bekal kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Persiapan fisik juga ada 3 tadi. Pertama, kita harus banyak-banyak berolahraga menjelang datangnya Ramadan. Yang kedua, banyak-banyak kita atau mulai memperhatikan pola istirahat. Jangan begadang. Kalau bisa targetkan jam 12 tidur dulu. Ya. Jangan tidur lewat dari jam 12. Supaya minimal sehari semalam itu 4 jam kita tidur. Kita tidur jam 12, jam 4 kita bangun lagi sempat tahajud. Insyaallah. Sempat tahajud, sempat zikir. Bagi yang pengen ngapal lah di situ. Masih sempat gitu. Jadi penelitian terakhir mengatakan tidur yang sehat itu sehari semalam 4 jam. 4 jam itu udah sehat. Tapi kalau kurang dari 4 jam, 3 jam misalkan itu mulai berpengaruh tuh biasa ke mata, lah kunang-kunang. Tapi kalau 4 jam masih normal insyaallah. Ya. Kalau 8 jam nah error tuh. Ya, yang terakhir mengatur pola makan. Itu persiapan fisik. Maka mulai dicek juga, jangan makan sebasing. Yang kira-kira makanan itu kita makan yang berguna aja bagi tubuh kita, bukan apa yang kita mau, ya. Dan yang terakhir persiapan apa tadi? Harta. Ada 3 juga. Pertama, kita mulai memilah-milah mana harta halal kita, mana harta syubhat, dan mana harta haram. Supaya apa kita pilih ini? Supaya saat kita bersedekah, kita tidak bersedekah dengan harta haram yang menyebabkan kita tidak dapat apa-apa. Yang kedua, kita mulai menabung sekarang. Persiapkan sebagian dari uang kita untuk tabungan Ramadan kita. Karena tabungan Ramadan itu sesungguhnya adalah tabungan kebaikan, tabungan pahala. Yang terakhir, cerdas dalam bersedekah. Artinya kita mulai membuat list kemana saja kita distribusikan sedekah kita, termasuk zakat.
Zakat juga mulai dipikirkan, nah, kemana kita beri? Ya. Satu kaidah sebenarnya yang sangat dianjurkan dalam zakat maupun dalam sedekah khususnya. Kalau pengen bersedekah, sedekah yang paling afdal itu adalah kepada keluarga kita yang miskin. Cari dulu mana seperadik kita yang miskin. Jangan sampai kita bersedekah ke orang lain, seperadik kita yang miskin malah terabaikan. Maka afdolnya sedekah itu diutamakan kepada kerabat yang miskin. Men kaya gele cuman ya Ustaz, alhamdulillah berarti. Tapi jarang kan kaya gele gitu. Adalah kadang kan yang terkadang tidak mapan secara finansial. Kalau zakat bebas, ya zakat bisa kemanapun. Yang penting zakatnya zakat produktif, tidak berhenti hanya di situ, tapi zakatnya bisa dipergunakan. Demikian kan kawan, jazakumullah. Silakan kalau ada yang ditanyakan, mic-nya tolong siapkan. Mari. Oh, mari malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad, sesuai omongan saya tadi, maaf. Untuk kategori miskin itu, Tad. Nah, itu seperti apa, Tad? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang itu disebut miskin ketika dia tidak memiliki harta yang bisa mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari. Berarti kalau kita orang Bangka miskin tapi lagi ada motor Mio di depan rumahnya, itu udah miskin. Karena orang Bangka itu kan semiskin-miskin lagi ada motor. Kalau kredit kan Nah, ini beda kasus. Kalau kredit itu kasusnya statusnya ngutang. Nah, namun seseorang ini kaidah umum atau barometer kita menentukan seseorang itu masuk kategori miskin atau fakir ketika dia tidak memiliki harta yang bisa mencukupi keperluan hariannya. Apa itu keperluan hariannya? Makan. Udah jelas. Jadi kalau dia tidak punya duit untuk membeli makan, itu baru disebut miskin. Kalau masih punya uang untuk membeli makanan, tidak disebut miskin. Itu yang disebut miskin, ya. Mudah sebenarnya kita nengok. Jadi kalau kita tengok nih Amang nih minta duit kayak kita, kok nih orang miskin, ngerokok ngepui. Jangan disebut miskin. pura-pura miskin ya. Iya. Kalau saya nggak akan ngasih sama orang fakir miskin yang merokok. Nggak akan saya kasih. Ngupi Ya. kuat beli. Hah? Ngupi kuat beli. Kalau ngopi kita husnuzon, mungkin diberi orang. Tapi kalau ngerokok, nah bisa jadinya meli gitu. Kayak gitu ya. Jadi mudah. Seseorang itu disebut miskin berarti ketika dia tidak punya harta yang bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, baik buat dirinya maupun buat anggota keluarganya. Saya disebut miskin ketika saya nggak punya uang yang bisa saya berikan untuk anak istri saya untuk makan. Dan dia benar duit. Kalaupun ada duit, tapi misalkan untuk keperluan ngutang kayak Jack tadi, kredit maksudnya Jack. Ngutang kredit itu kan bahasa halus ya. Nah, kayak gitu ya. Di luar tanggungan hutang. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ustaz izin bertanya cara menebus hutang puasa yang di masa lalu. Ya. Cara menebus hutang puasa di masa lalu. Bagus pertanyaannya. Nah, ini termasuk bagaimana hukum mereka yang gini. Kedulu datang Ramadan belum sempat bayar hutang. Ada dua pendapat. Contoh misalkan istri kita nih. Istri kita punya hutang 15 hari puasa. Ternyata atau 1 bulan karena puasa Ramadan kemarin dia tidak puasa sama sekali karena dia mungkin melahirkan anak kita sehingga dia tidak baca puasa. Kedulu datang Ramadan, lah tidak sempat lagi bayar hutangnya, lah masuk Ramadan. Nah bagaimana tuh statusnya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat jumhur ulama mengatakan orang yang punya hutang puasa, kedulu datang puasa Ramadan, maka baginya dua kewajiban. Kewajiban pertama, dia tetap wajib membayar hutang puasanya. Jadi keluar dari Ramadan nanti dia tetap membayar hutang puasanya. Cara bayarnya macam mana? Tinggal puasa baik. Dihitung aja berapa yang antum tinggalin. Menantum tidak ingat lagi berapa jumlah hari ya, berarti antum harus puasa banyak-banyak. Sampai antum yakin dengan puasa banyak antum itu, antum merasa yakin kayaknya dosa puasa yang saya tinggal tuh udah nggak ada lagi. Gitu. Yang kedua,
konsekuensi menurut jumhur bagi mereka yang meninggalkan puasa atau punya hutang puasa, kedulu datang Ramadan, maka mereka wajib membayar fidyah per harinya. Jadi di samping mengqadha puasa, mereka juga wajib bayar fidyah. Ini pendapat jumhur. Menurut mazhab Abu Hanifah, cukup bayar puasa, tidak wajib fidyah. Jadi kalau utang yang lah banyak lewat, lah tidak sempat atau lah kedulu sekarang lah masuk Ramadan pulih, ya cukup bayar qadha aja puasanya. Seingat kita aja. Mendak ingat cuman nih, ya udah puasa banyak-banyak sampai antum ingat atau sampai antum yakin lagi puasa yang antum utangi. Wallahu a'lam. Jadi puasa Senin Kamis tak? Hah? Puasa Senin Kamis. Tidak bisa. Karena puasa Ramadan itu puasa wajib. Senin Kamis puasa Sunnah. wajib dapat puasa sunnah tidak bisa mengganti puasa wajib. Momennya kan maksudnya momen untuk membayar tadi. Kapanpun. Kapan? Iya, keluar dari Ramadan kelak. Jangan pas Ramadan bayar utang puasa Ramadan. Ini tidak bisa. Tetap harus keluar Ramadan kelak baru mengqadanya, ya. Bisa nggak misalkan kayak tadi, puasa Senin Kamis diniatkan membayar hutang puasa Ramadan? Nggak bisa, karena statusnya beda. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib, puasa Senin Kamis hukumnya Sunnah. sunnah. Ibadah sunnah tidak bisa mengganti ibadah wajib. Tuh, clear ya? Wallahu a'lam. Ada lagi? Minggu depan kita bahas fikih puasa ya. Pikir-pikir pernikahan. Fikih puasa. Salah sebut, bukan fikih pernikahan. Fikih puasa. Ya, fikih pernikahan sudah kita bahas. Fari pengen kena mau nikah ya. Amin. Minggu depan itu kita akan bahas pertama apa itu pengertian puasa, bagi siapa puasa diwajibkan. Kemudian kita bahas juga yang tadi jenis-jenis dan macam-macam puasa. Ada puasa yang haram, ada puasa yang wajib, ada puasa yang makruh. Gimana itu puasanya yang haram? Tuh. Kemudian kita pun akan bahas minggu depan gimana kalau bulan puasa ternyata misalkan ada yang mohon maaf banget onani. Nah, gimana secara hukum dan gimana secara konsekuensi? Apakah dia tetap batal atau tidak puasanya? Itu minggu depan. Maka minggu depan lebih penting lagi materinya daripada sekarang. Banyak membahas tentang hukum. Kemudian gimana kalau bulan puasa punya istri tidak tahan lagi? Tiba-tiba kebablasan, berjima siang hari di bulan puasa. Apa konsekuensinya? Nanti ada minggu depan kita bahas. Jadi minggu depan insya Allah kita mulai masuk kepada fikih puasa. Ya, insya Allah penting. Oke, cukup kalau memang tidak ada lagi kawan-kawan. Masih ada? Oh iya, sudah. Ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya terkait masalah harta yang dibilang Ustaz tadi, untuk kita bisa memilih halal dan haramnya di saat bersedekah ataupun menyumbangkan harta itu di saat bulan Ramadan, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, apakah jika harta itu kita pikir itu haram dan kita sedekahkan yang orang menurut kita yang sesuai yang menurut pandangan kita, dan harta itu kita tahu haram. Nah, apakah itu pertama kita dapat dosa haramnya? Apakah double juga? Setelah kita sedekahkan itu kita dosa haramnya kita dapat, tapi setelah kita sedekahkan dapat juga dosa haramnya itu. Terima kasih Ustaz. Oke. Teman-teman, kalau antum sholat di Masjid Darul Ikhwan, di situ ada 2 kotak infak. Ya, yang pernah sholat situ pasti tahu. Yang tidak suka ke pasar pagi ke Darul Ikhwan pasti tidak tahu. Ada 2 kotak infak. Iya. Kotak infak untuk sedekah harta halal, Riba sih kawan. satunya lagi untuk harta haram. Menarik. Gak mungkin mereka berani menetapkan itu kalau seandainya orang yang bersedekah ke kotak infak itu. Mic bang. Bagus baterai lah. Tes, ya. Gak mungkin teman-teman yang di Darul Ikhwan berani membuat keputusan macam itu kalau seandainya ada orang bersedekah dengan harta haram dapat dosa. Gak siapapun berani ngisi tempat tuh. Logika itu aja kita jalanin. Satu. Yang kedua, ketika kita mensedekahkan atau kita mendistribusikan harta haram yang ada pada harta kita ke tempat-tempat yang tadi kita pilih, minimal 1 manfaatnya.
Ini kadar minimalnya. Kita terbebas dari harta haram. Clear? Saya bertanya. Karena kalau ada harta haram pada harta kita, kawan-kawan, kalau kita tidak bersihkan harta itu dari harta kita, khawatirnya Allah membersihkan dengan cara Allah sendiri. Bagaimana itu caranya? Musibah. Musibah yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya itulah cara Allah membersihkan harta kita. Maka Rasulullah bersabda, tidak ada yang mendahului musibah kecuali sedekah. Maka ketika kita bersedekah, salah satu manfaatnya bisa jadi membersihkan harta haram yang ada pada kita, atau kita mengeluarkan hak orang lain yang terambil secara zalim, baik sengaja atau tidak, dari harta kita dengan sedekah itu. Berarti berdosa nggak kalau kita mengeluarkan harta haram dari harta halal kita? Tidak. Insya Allah tidak. Yang ada justru kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari musibah. Itu kadar minimalnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan. Mic-nya. Tolong abang nanya. Siapa Mari? Abang Kur. Tak pola lagi Mari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin saya ingin bertanya. Perkenalkan namanya. Oh ya. Yang lain belum tahu. Baik, perkenalkan nama saya Kurniawan. Mungkin sedikit ingin menanyakan berkaitan dengan sedekah tadi Ustaz. Bahwa tolong sedikit ceritakan macam-macam sedekah itu seperti apa Ustaz gitu. Dan yang satu lagi saya ingin tanyakan, apakah ketika dekat bulan hari raya kita memberikan kue hari raya itu termasuk sedekah atau bukan gitu? Begitu Ustaz. Sekian, terima kasih. Bang. Kelak kok. Kalau macam-macam sedekah sebenarnya kita bahas minggu depan, ya, minggu depan. Namun garis besarnya ada sedekah yang ini udah masuk fikih puasa soalnya ini. Sedekah itu kan salah satu amaliyah Ramadan masalahnya. Tapi gambaran umumnya, ketika kita bersedekah, saya sering menyarankan teman-teman sedekahnya sedekah produktif. Apa itu? Ada orang bersedekah kepada fakir miskin. Pahala dapat, tapi berhenti di situlah. Dengan satu sisi antum bersedekah kepada para penghafal Quran. Pahalanya tidak berhenti di situ. Itulah yang disebut dengan sedekah jariyah, shadaqatun jariyah. Sedekah yang pahalanya ngalir. Saya cuma bisa ngasih gambaran ini dulu nih, sedikit bocorannya. Karena banyak orang bersedekah tidak memikirkan dia dalam benak dia yang penting kau sedekah. Masalah kelak kau dapat pahala lagi setelah kau sedekah, dia tidak berpikir. Makanya dulu saya sering cerita rahasia kami dulu, saya, Ustaz Dede, Ustaz Kurnia waktu kami lagi di Mesir. Kami di sana tuh sejahtera sebenarnya, rahasia. Jarang minta duit kayak mak kami. Karena orang Mesir sering sedekah nyari pelajar mahasiswa, para penghafal Quran. Ketika mereka nanya gitu, "Anta talib, kamu mahasiswa?" "Iya." "Anta hafiz, kamu hafal Quran?" "Iya." Nah, ragap mereka ngasih kita duit. Pernah kami tanya, kenapa nggak sedekah kepada fakir miskin aja? Kata mereka, kalau kami sedekah ke fakir miskin, kami dapat pahala betul, tapi berhenti di situlah. Tapi ketika kami bersedekah kepada para mahasiswa, para pelajar, para penghafal Quran, lalu mereka pulang ke negeri mereka, mereka menjadi ulama, mereka mengajarkan ilmu, sampai hari kiamat kami tetap dapat distribusi pahala kebaikan. Ika pilih yang mana? Maka saya sangat menyarankan sekarang sedekah itu harus cerdas. Walaupun tetaplah sesekali adalah kita berikan fakir miskin. Alangkah kesian fakir miskin tidak sapa memberikan. Adalah jatah mereka masuk kan. Jangan sampai kak ngomong macam itu pulih kalau usah Firdaus nih jahat benar kayak fakir miskin. Enggak gitu juga maksudnya. Tetap kita siapkan juga alokasi buat mereka. Tapi untuk yang tadi sedekah produktifnya secara nominalnya lebih banyak. Itu Gitu. Kalau macam apa beda misalkan, Ustaz, apa beda hibah? Kan macam-macam nih. Ada hibah, sedekah, wasiat, infak, ya, waris. Itu apa bedanya? Nanti minggu adat kita bahas. Jadi minggu adat jangan datang kurnia. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya kawan-kawannya? Oh iya, kue betul. Ingat benar kayak kue ya. Gimana kalau kita bersedekah dengan kue? Ya kalau antum nawaitunya bersedekah tetap dapat pahalanya.
Apalagi misalkan antum bersedekah kepada orang yang memang nggak mampu beli kue, udah niatkan aja. Berarti antum dapat pahala membahagiakan orang lain. Pahala sedekah dapat, pahala membahagiakan orang dapat. Tuh. Nah, kita yang diberi sedekah disunahkan untuk mendoakan orang yang bersedekah. Kayak gitu. Boleh nggak kita minta doa sama orang yang kita sedekahin? Boleh. Karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang Allah atau dari mulut siapa doa kita dikabulkan. Contoh, kalau kita bersedekah kepada para penghafal Quran, doakan kok supaya saya cepat dapat istri misalkan, cepat nikah misalkan, kita doa macam tuh. Bila perlu kita mimpin doa, jangan minah. Gitu. Kalau yang disedekahin itu memang bisa berdoa, yaudah dia aja doanya, titip doa kita. Niatkan nanti salah satu doa tolong supaya saya dapat jodoh misalkan, atau supaya anak-anak saya dimudahkan menghafal Quran. Boleh. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kawan-kawan, kita tutup dengan banyak-banyak beristighfar. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.